Sariawan, sekarang lagi rame nih guys tentang kasus pelanggaran kode etik bisnis pada obat Sariawan. Iya nih guys, jadi ada salah satu obat sariawan yang namanya Albotil yang ditarik dari pasaran karena ada kandungan di dalamnya yang bisa membahayakan tubuh manusia. Nah, kandungan pada obat Albotil yang berbahaya bagi pemakainya ini bertentangan dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Nah, dari adanya pelanggaran pada kasus tersebut, kita semua dapat belajar bahwa dalam berbisnis kita juga harus mengikuti dan mematuhi kode etik dan hukum bisnis yang ada. Kalian penasaran gak sih tentang kode etik dan hukum bisnis? Kalau gitu, sekarang kita bahas lebih lanjut yuk dengan melihat podcast dari teman-teman kita. Here we go! Halo teman-teman, selamat datang di podcast dari Kelompok 3. Saya Eka Yumofsa Turjana sebagai host pada podcast kali ini. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Kak Tiara. Dan kami akan membahas mengenai kode etik dan hukum bisnis. Mungkin dari Kak Tiara bisa dijelaskan mengenai kode etik tersebut. Oke, jadi kode etik profesi dalam bisnis merupakan suatu tatanan etika yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat tertentu. Nah, kode etik bisnis berfungsi sebagai panduan agar kita bertindak secara etis dan sesuai dengan hukum yang berlaku saat kita melakukan pekerjaan dimanapun dan kapanpun. Kode ini menjelaskan standar-standar yang perlu kita patuhi dalam menjalankan nilai-nilai perusahaan. Begitu juga dengan undang-undang, peraturan, dan kebijakan tertentu yang terkait. Kode etik juga dapat diartikan sebagai pola, aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan. Tujuan dari kode etik sendiri adalah agar profesionalisme memberikan jasa sebaik-baiknya kepada pemakai jasa atau nasabahnya. Nah, dari pengertian dari etika yang Kak Tiara jelaskan barusan, apa aja sih prinsip-prinsip dari etika itu sendiri? Oke, jadi dari etika itu ada beberapa prinsip. Yang pertama ada usaha membangun kepercayaan antara anggota masyarakat dengan perusahaan atau pengusaha. Kemudian yang kedua adalah hal tersebut merupakan elemen penting buat suksesnya bisnis jangka panjang. Dan yang ketiga, menjaga etika adalah hal penting untuk melindungi reputasi perusahaan. Oke, lalu isi dari kode etik itu sendiri seperti apa, Kak? Jadi tadi kode etik sendiri itu kan catatan standar perilaku dan prinsip-prinsip etika yang diharapkan perusahaan untuk diikuti oleh karyawannya. Nah, topik khas yang termasuk dalam kode etik itu sendiri biasanya meliputi semacam ada kode etik dasar etika baik dan kepatuhan terhadap hukum. Kemudian ada juga kualitas dan juga keamanan produk. Lalu kesehatan dan keselamatan kerja yang memang utama, lalu keamanan dan juga kebebasan, laporan keuangan, penetapan harga, penyerahan rekening dan kontrak, perlindungan lingkungan, informasi kepemilikan, dan yang terakhir adalah keamanan kemasan. Oke, selanjutnya saya sudah bersama dengan narasumber kedua, yaitu Kak Alia. Oke, Kak Alia. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Kak Tiara kode etik. Nah, di dalam kode etik itu juga mengatur etika dalam berbisnis. Dan di dalam etika berbisnis itu mengatur tentang hak dan kewajiban dari konsumen dan produsen. Mungkin dari Kak Alia bisa disebutkan tentang hak dan kewajiban tersebut. Nah, yang pertama di sini kita akan membahas dari hak konsumen terlebih dahulu. Nah, yang pertama adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan atau jasa. Lalu hak yang kedua adalah hak untuk memilih barang dan atau jasa, serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi, serta jaminan yang dijanjikan. Lalu yang ketiga adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa. Lalu ada juga kewajiban dari konsumen. Nah, kewajiban dari konsumen yang pertama ini adalah membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan atau jasa. Lalu yang kedua adalah beretikat baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa. Lalu yang ketiga adalah membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. Lalu ada juga yang keempat adalah mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patuh.
Lalu kemudian saya akan membahas dari hak produsen atau pelaku usaha dari wirausahawan. Nah, yang pertama adalah hak menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan atau jasa yang diperdagangkan. Lalu yang kedua adalah hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikat tidak baik. Lalu hak yang ketiga adalah hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen. Nah, selalu yang selanjutnya saya juga akan membahas mengenai dari kewajiban produsen. Nah, dari kewajiban produsen ini yang pertama adalah beretikat baik dalam kegiatan usahanya. Yang kedua, memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan. Lalu kewajiban yang ketiga adalah memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur, serta tidak diskriminatif. Nah, mungkin itu dari penjelasan dari hak dan kewajiban dari produsen dan konsumen yang bisa saya paparkan kepada Anda. Oke, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber ketiga, yaitu Kak Solvi. Oke, Kak Solvi, seperti yang dijelaskan dari narasumber sebelumnya, yaitu Kak Ira dan Kak Alia, mengenai kode etik dan etika bisnis, saat ini kita akan membahas mengenai hukum bisnis. Dari Kak Solvi sendiri bisa memberikan penjelasan mengenai hukum bisnis tersebut? Ya, jadi hukum dan bisnis itu saling berkaitan, di mana bisnis itu tidak dapat berjalan tanpa mematuhi hukum yang ada, sehingga dapat didefinisikan istilah hukum itu sebagai business law atau hukum yang berkenaan dengan suatu bisnis. Dengan kata lain, hukum bisnis itu menurut Munir Fuadi adalah suatu perangkat kaidah hukum yang termasuk enforcement yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan urusan atau kegiatan dagang, industri atau keuangan yang dihubungkan dengan produksi atau pertukaran barang maupun jasa dengan menempatkan uang dari para entrepreneur dalam resiko tertentu dengan usaha tertentu dengan motif untuk mendapatkan keuntungan. Oke, baik. Jadi hukum bisnis itu adalah aturan-aturan yang mengatur kita bagaimana nanti kita berbisnis. Selanjutnya mungkin dari aturan-aturan itu apa fungsinya bagi kita nanti ke depannya dan role lingkupnya itu seperti apa? Jadi fungsi untuk hukum bisnis sendiri itu yang pertama ada untuk menjamin keamanan mekanisme pasar secara efisien dan lancar. Kemudian yang kedua itu untuk melindungi berbagai suatu jenis usaha, khususnya untuk jenis usaha kecil, menengah atau UMKM. Jadi kemudian yang ketiga itu untuk membantu memperbaiki suatu sistem keuangan dan sistem perbankan. Kemudian yang keempat itu ada memberikan perlindungan terhadap suatu pelaku ekonomi atau pelaku bisnis. Kemudian yang terakhir itu berfungsi untuk mewujudkan sebuah bisnis yang aman dan adil untuk semua pelaku bisnis. Kemudian, jika secara garis besar, ruang lingkup dari hukum bisnis itu ada antara lain itu sebagai nomor satu itu kontrak bisnis, kemudian yang kedua itu ada aspek hukum badan usaha, kemudian yang ketiga itu hubungan bisnis, keempat hak kekayaan intelektual dari industri, kemudian yang kelima larangan monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Kemudian yang keenam itu ada perlindungan terhadap konsumen, ketujuh perpajakan, 8 asuransi, 9 penyelesaian sengketa bisnis, 10 kepailitan, 11 hukum bisnis, 12 hukum perbankan dan surat-surat berharga, dan yang terakhir itu tentang hukum perdagangan internasional atau perjanjian internasional. Oke, selanjutnya saya sudah bersama dengan narasumber keempat, yaitu dengan Kak Iqbal. Narasumber yang sebelumnya kan sudah menjelaskan mengenai pengertian dan fungsi serta role lingkup dari hukum bisnis. Mungkin dari Kak Iqbal bisa menjelaskan tentang sumber-sumber hukum itu sendiri bagaimana? Baik, sumber hukum bisnis di sini adalah di mana kita bisa menentukan sumber hukum bisnis itu, yang mana nantinya sumber hukum tersebut dijadikan sebagai dasar hukum berlakunya hukum yang dipakai dalam menjalankan bisnis tersebut. Sumber hukum bisnis yang utama atau pokok tertuang pada 1338 ayat 1 KUH Perdata. Yang pertama, asas kontrak atau perjanjian itu sendiri yang menjadi sumber hukum utama, di mana masing-masing pihak terkait untuk tunduk kepada kontrak yang telah disepakati. Nah, yang kedua, asas kebebasan berkontrak, di mana para pihak bebas untuk membuat dan menentukan isi dari kontrak yang mereka sepakati. Secara umum, sumber hukum bisnis atau sumber hukum perundangan tersebut
adalah 1. Hukum perdata atau KUH Perdata. Menurut Prof. Subekti SH, dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Perdata, bahwa hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan, misalnya hukum perjanjian atau kontrak. Hak-hak kebendaan sebagai sumber terjadinya bisnis. Yang kedua, hukum publik atau pidana ekonomi atau bisnis. Suatu hukum di mana mengatur hubungan antara negara dan kepentingan umum warganya. Jenis hukum publik adalah salah satunya adalah hukum pidana yang mengatur adanya pelanggaran maupun kejahatan yang berkaitan dengan kepentingan umum. Dalam bidang ekonomi atau bisnis, contohnya yaitu penyeludupan, illegal logging, korupsi, dan lain-lain. Yang ketiga, hukum dagang atau KUH dagang. Sedangkan menurut Ahmad Ihsan SH, hukum dagang adalah hukum yang mengatur soal-soal perdagangan atau perniagaan. Ialah soal-soal yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan atau perniagaan. Adapun sumber-sumber hukum dagang adalah yang pertama, yaitu hukum tertulis yang dikodifikasikan atau dibukukan dalam kitab undang-undang, hukum dagang KUHD, dan kitab undang-undang hukum perdata atau KUH Perdata. Nah, yang kedua yaitu hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, yakni peraturan perundangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan, seperti peraturan kepemilikan, hak milik intelektual atau hak cipta, hak paten, hak merek, dan lain-lain, hukum perlindungan konsumen, perbankan, anti monopoli, dan lain-lain. Yang keempat, peraturan perundang-undangan di luar KUH Perdata dan KUH Dagang. Misalnya kepailitan, perlindungan konsumen, anti monopoli atau persaingan tidak sehat, penanaman modal, pasar modal. Oke, dari penjelasan beberapa narasumber tadi dapat disimpulkan bahwa etika wirausaha merupakan ilmu mengenai tata cara seorang pengusaha dalam berperilaku di dalam suatu usahanya. Banyak seorang wirausaha mengabaikan betapa pentingnya etika di dalam mendirikan suatu bisnis. Karena mereka berpikir dengan kemampuan yang mereka miliki serta modal yang besar, suatu usaha dengan mudahnya didirikan. Padahal, tanpa adanya etika yang dimiliki usaha tersebut, tidak akan berjalan sesuai dengan rencana. Etika dalam berbisnis juga dibutuhkan karena adanya sebuah peraturan tertulis yang dikenal dengan hukum bisnis. Sekian podcast dari kami selaku kelompok 3. Terima kasih dan sampai jumpa. Teman-teman sudah tahu kan hal-hal mengenai etika dan hukum bisnis. Jadi jangan lupa ya teman-teman, saat kalian ingin mendirikan sebuah usaha harus memperhatikan etika dan hukum bisnis yang berlaku. Jadi demikian podcast dari kelompok kami. See you.